Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. PT KAI Divre 3 Palembang selama masa angkutan Lebaran 2025 telah melayani lebih dari 67.000 penumpang. Gubernur Sumsel pastikan anggaran pemungutan suara ulang 4 lawang aman dan siap digunakan dengan total 44 miliar rupiah. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 9 April 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. PT KAI Divre 3 Palembang selama masa angkutan Lebaran 2025 telah melayani lebih 67.000 penumpang. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mencatat sebanyak 67.384 penumpang telah menggunakan kereta api selama masa angkutan Lebaran dari 21 Maret hingga 7 April 2025. Banyaknya penumpang membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai pilihan utama transportasi selama libur Lebaran. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengungkapkan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI menambah kapasitas kereta dan tempat duduk seperti kereta api Raja Basa, kereta api Bukit Serelo, dan kereta api komersil Sindang Marga. Jadi selama masa angkutan Lebaran tersebut, kami sudah menyiapkan sekitar 66.000 tempat duduk ya untuk 3 kereta, kereta api Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati, kemudian kereta api ekspres Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang, Tanjung Kertapati, kemudian kereta api komersial Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati. Ditambahkan Aida, dari data penjualan tiket menunjukkan antusias masyarakat dengan total 80.209 tiket terjual hingga 11 April 2025 dan tingkat okupansi atau keterisian tempat duduk mencapai angka 121% dari kapasitas tersedia. Dengan meningkatnya permintaan, KAI Divre 3 Palembang berupaya terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan demi kenyamanan dan keselamatan penumpang untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang semakin tinggi selama musim Lebaran 2025. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 10% ASN Pemprov Sumsel bolos pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran. Tunjangan TPP ASN terancam dipotong bila terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan. Sekitar 10% ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak masuk kantor pada hari pertama kerja usai libur panjang Idul Fitri 1446 Hijriah. Pada apel perdana yang dipimpin Wakil Gubernur Ciujang pada Selasa kemarin tercatat sekitar 50 orang ASN Eselon 3 tidak berada di tempat tanpa keterangan. Edward mengungkapkan imbauan melalui surat edaran gubernur yang ditujukan kepada ASN untuk masuk kerja tepat waktu telah disampaikan ke masing-masing OPD. Libur panjang selama 10 hari dianggap waktu yang cukup untuk merayakan hari raya atau mudik ke kampung halaman. Edward mengatakan para ASN yang bolos kerja akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan tambahan penghasilan atau TPP akan dikenakan bagi setiap ASN yang tidak masuk kerja. Ya kalau nggak masuk kan ada hitungannya. Kalau tukinnya pasti dikurangi, TPP-nya dikurangi, dipotong untuk TPP-nya. Kalau nggak masuk sehari kan 3%. Untuk persentase kehadiran 3% dari komponen disiplin. Kan TPP itu ada komponen kinerja, ada komponen disiplin. Komponen disiplin itu ada 40% dari keseluruhan TPP. Nah, 1 hari tidak masuk itu 3% dikurangi. Dari total 1 bulan? Ya, dari total yang komponen disiplin tadi ya. Kalau tidak masuk terlambat setengah jam juga ada, 0,5%. Kemudian 1 jam, 1%. Kemudian 90 menit, 1,25%. Kemudian lebih dari 90 menit itu juga ada perhitungannya, yaitu 1,5%. Sehari tidak masuk 3%, tidak berbagi 2%. Edward menjelaskan potongan TPP tidak hanya dikenakan bagi yang tidak masuk kerja. Bahkan pegawai yang terlambat masuk kerja pun akan dipotong sesuai dengan waktu keterlambatan.
Edward menegaskan sanksi disiplin tidak hanya berlaku bagi para ASN berstatus PNS atau PPPK. Para pegawai honorer juga akan diberikan sanksi disiplin sesuai dengan kebijakan masing-masing kepala OPD. Rian Apridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Gubernur Sumatera Selatan pastikan anggaran pungutan suara ulang 4 Lawang aman dan siap digunakan dengan total 44 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan akan menutupi kekurangan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten 4 Lawang yang mencapai 17,4 miliar rupiah. Total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU tersebut diperkirakan mencapai 44 miliar rupiah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan seluruh aspek pendanaan PSU telah dipastikan aman dan siap digunakan. Ia menegaskan dukungan anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai aturan. Pembiayaan keuangan sudah oke, walaupun masih ada usulan-usulan tambahan, bukan kekurangan, nanti saya sudah sampaikan Pak Sekda. Kita layanilah untuk memberikan layanan terbaik bagi penyaluran aspirasi masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Al-Fajri Zabidi menambahkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk memastikan ketersediaan peralatan terbaik dalam pelaksanaan PSU. Ia menyebutkan semua kebutuhan logistik seperti perangkat pemungutan suara, pendistribusian logistik, dan perlengkapan lainnya telah didata dan disiapkan secara matang. Sebenarnya itu kan sisa KPU itu ada 6, sekian miliar. Bawaslu ada 2, sekian miliar. Nah, kemudian ada transfer dana bagi hasil yang dimiliki oleh 4 Lawang itu sebesar 14, sekian miliar. Nah, jadi yang diperlukan adalah 7,4, insya Allah sudah kita backup dan NPHD sudah selesai. Bukan NPHD tapi BKBK. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap dengan kesiapan anggaran dan logistik ini, pelaksanaan PSU di Kabupaten 4 Lawang dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang legitimit serta dipercaya masyarakat. Sebanyak 24 orang dinyatakan positif memakai narkoba yang terjaring di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palembang. Sedikitnya 24 orang di Kota Palembang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba usai terjaring razia di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa dini hari kemarin. Razia yang dilakukan tim gabungan dari Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang ini sempat diwarnai ketegangan. Salah satu pengunjung bahkan adu mulut dengan petugas saat dipergok membuang narkoba ke lantai. Pengunjung tersebut sempat bersikeras bahwa barang haram tersebut bukan miliknya. Namun setelah dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan di dalam ruang karaoke tempat dirinya berada, akhirnya ia mengakui narkoba tersebut memang miliknya. KBO Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan, AKBP Christopher Panjaitan mengatakan, memang ada salah satu pengunjung yang sempat membantah, tapi setelah pihaknya menggeledah dan menemukan barang bukti tersebut, yang bersangkutan akhirnya mengakui. Dalam razia ini, petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada para pengunjung tempat hiburan malam. Razia kemudian dilanjutkan ke kawasan Ek lokalisasi. Hasilnya sebanyak 24 orang terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Dua tempat, yang pertama di Kampung Baru, lokasinya. Yang kedua dari Jalan Nusa, yang mana kita telah berhasil mengamankan pengguna dari narkotika, indikasi penggunaan narkotika sebanyak 24 orang, yang mana 11 laki-laki dan 13 perempuan. Untuk barang bukti ada 3 butir ekstasi. Tindak lanjut nanti yang indikasi positif akan kita lakukan rehab. Menurut AKBP Christopher Panjaitan, seluruhnya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk tempat hiburan malam yang pengunjungnya terbukti menggunakan narkoba juga akan dikenakan sanksi. AKBP Christopher Panjaitan menegaskan pihaknya akan memberikan teguran keras kepada pihak tempat hiburan malam.
Kalau memang terbukti berulang, tidak menutup kemungkinan izinnya bisa dicabut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Ribuan warga meriahkan Jalan Sehat HUT ke-23 Kabupaten Banyuasin. Masyarakat dan seluruh pegawai Pemkab sangat antusias ikuti rangkaian kegiatan. Hari ini kembali lagi kelihatan kota Pangkalan Balai. Ribuan warga Banyuasin tumpah ruah mengikuti kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Banyuasin ke-23. Acara tersebut digelar di pelataran Taman Kota Pangkalan Balai Rabu 9 April 2025 dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat umum serta seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kegiatan Jalan Sehat ini menjadi salah satu rangkaian dari perayaan HUT Kabupaten Banyuasin yang bertujuan mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan semangat kebersamaan antar warga. Taman kota yang kini menjadi ikon ruang terbuka hijau di pusat kota tampak ramai dipadati peserta sejak pagi hari. Salah seorang warga Pangkalan Balai, Andi, mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali berkumpul dan menikmati suasana taman kota setelah melewati bulan Ramadan dan Lebaran. Andi berharap agar kegiatan seperti ini terus berlanjut, tidak hanya dalam rangka hari jadi Kabupaten Banyuasin, tetapi juga untuk acara keagamaan dan sosial lainnya. Ia juga menambahkan fasilitas umum di taman kota yang masih dalam tahap penyelesaian agar segera dirampungkan demi kenyamanan masyarakat. Khususnya di Taman Kota Pangkalan Balai, pusat tempat berkumpul. Ya. Khususnya kami warga Pangkalan Balai dalam rangka hari ini juga kebetulan Pemkab Banyuasin mengadakan Jalan Sehat dalam rangka HUT Kabupaten Banyuasin. Ini tempat bagus ya, taman kota sekarang ini. Jadi ramai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pemkab Banyuasin dalam menjalankan acara Jalan Sehat dalam rangka HUT Kabupaten Banyuasin. Acara Jalan Sehat ini juga dimeriahkan dengan hiburan rakyat dan pembagian door prize yang semakin menambah semangat peserta dalam merayakan ulang tahun daerah tercinta. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dua tim asal Sumatera Selatan dipastikan akan berlaga di babak nasional Liga 4 tahun 2025. Dua tim asal Sumatera Selatan, PS Palembang dan juga Bumara FC, resmi melangkah ke babak 64 besar Liga 4 Nasional tahun 2025. Kehadiran dua tim ini membuka peluang besar bagi Sumsel untuk mencetak prestasi dan juga menembus kasta Liga 3. Sekretaris Umum Ospro PSSI Sumsel, Syahril Musa, mengatakan PS Palembang melangkah lebih dulu sebagai kampiun Liga 4 zona Sumsel. Sementara Bumara FC mendapat jatah tambahan dari PSSI Pusat, sebuah peluang emas yang langsung disambut optimis oleh Aspro PSSI Sumsel. Ia juga berharap dua tim ini dapat melakukan persiapan optimal untuk menghadapi persaingan nasional. Tak hanya sekedar tampil, namun juga berjuang maksimal untuk mengangkat nama Sumsel di tingkat nasional. Mudah-mudahan kalau mereka mempersiapkan diri secara proporsional dan profesional, saya rasa mereka bisa berbicara di kompetisi, terutama di babak 64 besar dulu, baru nanti ke 16 besar. Harapan kita dari Asprop dan semuanya, saya rasa masyarakat Sumatera Selatan dengan adanya wakil dari dua klub yang mewakili Liga 4 untuk wilayah Sumatera Selatan ini, kita berharap agar mereka dapat berkiprah dan dapat memenangkan setiap pertandingan hingga mereka bisa lolos nanti ke Liga 3. Dengan slot ganda ini, Sumsel punya harapan besar mencatat sejarah baru. Dukungan penuh pun siap diberikan demi mewujudkan target tersebut. Dari Stadion Bumi Srijaya, Heru Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.